Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangudocana. Saya dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pemanasan global. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang penyebab, dampak, dan juga cara penanggulangannya, mari kita ketahui dulu apa sih pemanasan global itu. Nah, pemanasan global merupakan kenaikan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Nah, untuk saat ini, suhu rata-rata di seluruh dunia hampir mencapai 2 derajat Celcius, di mana di setiap negaranya memiliki variasi peningkatan yang berbeda-beda, dimulai dari 2 sampai 5 derajat Celcius. Nah, tentu hal ini memiliki beberapa penyebab. Oleh karena itu, ayo kita belajar bareng-bareng mengenai apa saja penyebab pemanasan global tersebut. Nah, inilah beberapa hal yang menyebabkan kenapa terjadi pemanasan global. Yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan pemanasan permukaan bumi dan udara di atas permukaan bumi. Nah, sahabat edukasi, Tuhan sebenarnya menciptakan mekanisme efek rumah kaca ini seharusnya menguntungkan kehidupan kita di bumi. Sahabat edukasi dapat melihat gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh skema efek rumah kaca. Jadi, panas matahari masuk ke lapisan atmosfer bumi, kemudian akan masuk sampai ke permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali ke lapisan atmosfer dan sebagian akan keluar dari atmosfer kita dan sebagian lagi tertahan, sehingga akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan seterusnya. Artinya, sebagian panas matahari terperangkap di lapisan udara dan permukaan bumi kita. Nah, mekanisme efek rumah kaca inilah yang memungkinkan untuk bumi kita tetap hangat. Sahabat edukasi, tahukah kalian jika tidak ada efek rumah kaca ini maka suhu di bumi itu bisa mencapai minus 18 derajat Celcius. Jadi, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya efek rumah kaca ini memiliki dampak positif. Namun, yang jadi masalah adalah efek rumah kaca ini akan semakin memburuk jika gas rumah kaca yang di atmosfer itu terlalu banyak. Nah, penyebab selanjutnya adalah aktivitas manusia. Ya, kita sendiri yang menempati bumi itu sendiri. Beberapa aktivitas manusia juga dapat menyebabkan pemanasan global. Yang pertama adalah proses pengolahan sampah organik. Nah, pada umumnya sampah organik yang berasal dari daun, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sisa-sisa makanan dapat terurai, baik secara aerob maupun non-aerob. Nah, pada proses pembusukan inilah akan menghasilkan gas-gas dari rumah kaca tersebut. Sahabat edukasi, permasalahan pemanasan global merupakan permasalahan dunia, bukanlah permasalahan satu atau dua negara saja. Banyak orang yang peduli, dan kepedulian mereka diwujudkan dalam kesepakatan internasional yang dapat sahabat edukasi lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah beberapa kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global. Yang pertama yaitu KTT Bumi di Stockholm, yang mana ini merupakan pertemuan pertama yang membahas lingkungan hidup secara global, dan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni tahun 1972. Kemudian 20 tahun selanjutnya diadakan Protokol Rio de Janeiro, yang mana ini dilaksanakan tepat 20 tahun setelah KTT, yaitu pada tanggal 3-14 Juni 1992. Nah, pertemuan ini membahas tentang perubahan cuaca dan iklim. Kemudian ada juga Protokol Kyoto. Ini dilaksanakan di Jepang pada Desember 1997. Kemudian ada KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua, Bali, Indonesia. Dan di sini mengevaluasi Protokol Kyoto. Kemudian ada Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah, ini merupakan Dewan Iklim PBB yang mana anggotanya berasal dari 195 negara dan beberapa relawan dari berbagai negara. Kemudian ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate
Nah, ini merupakan kerjasama negara Kanada, India, Jepang, RRC, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Nah, tujuan kerjasama ini yaitu mempercepat pengembangan dan penggunaan teknologi yang bersih, canggih, efisien, serta mengurangi polusi perubahan iklim. Nah, ini adalah beberapa kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global. Nah, itulah penyebab-penyebab terjadinya pemanasan global. Selanjutnya kita akan membahas apa saja dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global. Teman-teman bisa menyaksikan video berikut dan juga berita-berita berikutnya. Oke. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, gletser Thwaites seukuran Inggris di Antartika telah membuang 50 miliar ton es ke lautan akibat pemanasan global. Kini para ilmuwan memperingatkan kalau gletser Thwaites yang dikenal sebagai gletser kiamat karena resikonya itu bisa menyebabkan bumi tenggelam. Seperti dikutip Mirror pada Kamis 16 Desember 2021. Nah sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Ahli glasiologi Profesor Ted Scambus yang juga koordinator utama Amerika Serikat untuk International Thwaites Glacier Collaboration atau ITGC mengatakan, sekarang gletser itu dalam risiko serius keruntuhan. Kondisi ini hanya bisa bertahan beberapa tahun lagi, mengingat air laut yang memanas perlahan-lahan mencairkan gletser dari bawah. Peneliti Amerika Serikat dan Inggris mengungkapkan, kalau gletser itu telah membuang 50 miliar ton es ke laut setiap tahun. Ini memiliki dampak pada permukaan laut global saat ini. Karena jika seluruh gletser itu mencair akan meningkatkan ketinggian laut hingga 65 cm. Selama berabad-abad, kemungkinan kiamat dari mencairnya es di Antartika dianggap tidak mungkin. Namun tim peneliti mengatakan gletser Thwaites sekarang semakin cepat mencair akibat perubahan iklim yang drastis. Di ujung lain dunia, suhu 38 derajat Celcius di Siberia selama gelombang panas pada musim panas 2020 telah diakui sebagai rekor di Arktik. Suhu tersebut tercatat di Stasiun Pengamatan Meteorologi di kota Verkhoyansk, Rusia pada 20 Juni 2020 dan telah diakui sebagai rekor oleh Organisasi Meteorologi Dunia WMO. Nah sahabat, itulah ulasan tentang gletser Thwaites yang mencair secara drastis. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Nah,
Tadi adalah beberapa dampak dari pemanasan global. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global itu semakin meningkat. Yuk, lakukan hal kecil berikut untuk menjaga bumi. 1. Hindari penggunaan plastik. Kamu bisa mengganti plastik dengan tas belanjaan agar bisa dipakai berulang-ulang. Diperlukan waktu hingga 1000 tahun untuk mengurai plastik dalam tanah. Yang kedua, gunakan sedotan stainless steel. Ganti segera sedotan plastik yang sering geng sehat pakai dengan sedotan stainless steel atau bambu. Sedotan adalah penyumbang sampah plastik terbesar loh. Selain ramah lingkungan, sedotan stainless steel atau bambu mudah dibawa kemana-mana, gengs. Yang ketiga, membawa botol minum sendiri. Geng sehat bisa bawa botol minum sendiri untuk mencegah timbunan botol plastik minuman yang sekali pakai. Selain itu, minum dalam botol plastik berulang-ulang nggak baik buat kesehatan, gengs loh. Pilih botol berbahan BPA free ya. Yang keempat, gunakan kotak bekal untuk bungkus makanan. Membungkus makanan menggunakan plastik memang praktis ya, gengs. Tapi masih mau merusak lingkungan? Segera gunakan kotak bekal jika geng sehat mau membungkus makanan ya. Selain ramah lingkungan, wadah tersebut juga bisa dipakai berulang-ulang. Yang kelima, matikan lampu jika tidak digunakan. Hal kecil ini tentu sangat menghemat energi dan mengurangi efek global warming loh. Geng sehat bisa mematikan lampu rumah ketika siang hari, matikan lampu toilet setelah digunakan. Yang keenam, matikan alat-alat elektronik setelah dipakai. Tahu nggak, gengs? Semakin tinggi daya listrik yang digunakan, semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik. Nah, buat geng sehat yang telah selesai memakai alat elektronik seperti komputer, charger smartphone, dan lainnya jangan lupa dimatikan ya. Pastinya hal tersebut membantu mengurangi efek global warming. Yang ketujuh, gunakan notepad di gadget. Pengguna kertas yang semakin tinggi memberi ancaman bagi kelestarian hutan. Semakin tinggi penggunaan kertas, semakin tinggi pula penebangan pohon kayu sebagai bahan baku. Jika tidak diimbangi dengan penanaman pohon kembali, maka rusaklah kelestarian alam kita, gengs. Buat geng sehat yang sering mencatat kerjaan di kantor menggunakan kertas, cobalah beralih mencatat di notepad yang ada di gadget. Dengan begitu, geng sehat bisa mengurangi penggunaan kertas loh. Nah, yang kedelapan, gunakan tisu secukupnya. Bisa dibayangkan, gengs, tisu yang sering kita pakai secara tidak langsung turut menyumbang penebangan pohon yang dapat merusak kelestarian alam. Yap, tisu memang terbuat dari kayu. Yuk, kita hitung bersama. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap hari mereka menggunakan setengah gulung tisu, itu artinya 100 juta gulung telah digunakan oleh penduduk Indonesia setiap harinya. Bila berat satu gulung tisu adalah 1/4 kilogram, maka penggunaan tisu dalam satu hari mencapai 25.000 ton. Bisa dibayangkan ya, gengs, berapa pohon yang akan ditebang hanya untuk memenuhi stok tisu. Karenanya hematlah penggunaan tisu. Nah, sangat mudah kan, gengs, melakukan hal kecil demi menyelamatkan bumi dari global warming. Coba geng sehat lakukan sehari-hari ya. Oke, jadi itu saja pembahasan kita kali ini mengenai apa itu pemanasan global, dampak, penyebab, dan juga cara menanggulanginya. Oke, saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.